Roma pasal 7, hari Sabtu, tanggal 4 April 2026. Arti hukum Taurat. Judul perikop yang pertama dari versi terjemahan baru adalah arti hukum Taurat. Kalau saya lihat di versi bahasa Indonesia masa kini, itu perikopnya diberi judul hukum perkawinan sebagai contoh. Nah, ini lebih gampang saya lihat untuk dimengerti bahwa hukum perkawinan diambil sebagai contoh dari arti hukum Taurat. Jadi ini banyak cara penjelasan di versi Alkitab bahasa Indonesia masa kini itu BIMK biasa lebih gampang untuk dimengerti. Saya kasih contoh itu Matius 6 ayat 33, kalau di terjemahan baru mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Nah, kalau di versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan bahwa jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Tuhan juga, Allah juga kepadamu. Jadi lebih gampang dimengerti ya. Kalau dibilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saya nggak terlalu gampang untuk mengertinya dan pasti banyak dari kita. Nah, tapi kalau dari versi bahasa Indonesia masa kini, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Jadi carilah, sama-sama ya, cari itu kan diusahakan. Tapi kalau kata usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu, ada usaha, ada pencarian supaya Tuhan yang berkuasa, yang memerintah atas hidup kita, bukan diri kita sendiri. Saya mau kemana ya, ikuti semua yang kata hatiku bilang, paksa orang, paksa suami, paksa istri, paksa anak, supaya lakukan yang kita mau. Nah, kalau kita sudah berusaha untuk kita usahakan supaya Allah yang berkuasa atas hidup kita, nah yang kita mau kita bisa tekan di situ. Kita bisa tekan, oke, Tuhan yang berkuasa, kalau saya mau sekali misalnya ke toko hari ini, tetapi kalau Tuhan bilang tinggal kamu nyetrika, contohnya masih ada kok makanan di kulkas, saya harus pakai pikiran Kristus itu, saya tawan segala pikiranku dan taklukkan kepada Kristus. Nah, seperti inilah yang kita perlu usahakan dari hari ke hari. Allah Tuhan Elohim yang akan memerintah atas hidup kita dan lakukan kehendaknya. Jadi ada pengertian-pengertian yang lebih gampang kita mengerti kalau di bahasa Indonesia masa kini. Tapi saya kadang bandingkan seperti itu, saya cari di bahasa Inggris, ada juga bahasa Inggris isi Bible, itu gampang juga penjelasannya di bahasa Inggris. Ada Amplified Bible, jadi banyak supaya ada dibukakan, Roh Kudus bukakan kita pengertian yang lain. Jadi saya masuk kembali di Roma pasal 7 ini, judulnya saya ulang, hukum perkawinan sebagai contoh. Nah, kita lanjut ayat yang pertama. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Jadi ini Paulus lanjutkan tulisannya kepada jemaat di Roma dengan pertanyaan, apakah kamu tidak tahu? Pertanyaannya datang juga kepada kita hari ini, apakah kamu tidak tahu? Saudara-saudara, kita semua saudara, saya saudara, yang disampaikan surat ini oleh Paulus, bahwa dia berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Jadi Paulus berbicara kepada orang yang tahu hukum. Kalau yang nggak tahu hukum kan misalnya saya nggak ambil tukang beca ya, tukang beca juga tahu hukum di jalan, kalau ada lampu merah baru lewatin bisa ditangkap, ada hukumnya. Saya sih ingat di Toraja ya, di Toraja yang nggak ada lampu merah, jadi ada larangan-larangan, ada zon-zon tertentu yang dilarang sitor kalau di kami ya, taksi motor dilarang masuk kalau jam-jam tertentu. Jadi ada hukum di sana. Nah, jadi ini diberitahu kepada yang tahu hukum. Nah, kalau ada tukang sitor baru
yang tidak tahu bahwa dilarang masuk di jam, misalnya jam 8 sampai jam 5 di jalan pusat. Dia bisa saja masuk di situ karena dia tidak tahu hukum. Nanti polisi datang tangkap, dia bilang, kan saya tidak tahu bahwa dilarang masuk jam 8 sampai jam 5. Nah, jadi ini Paulus berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Hari ini kan kita sudah tahu hukum juga ya, dilarang mencuri, dilarang membunuh, dilarang berzina, dilarang mengucapkan saksi dusta terhadap sesama, dilarang menginginkan apa yang dipunyai sesama, seperti itu. Jadi dia berbicara, Paulus berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Nggak akan bilang, oh kami tidak tahu, saya pergi mencuri karena saya nggak tahu kalau mencuri itu dosa. Saya pergi berselingkuh karena saya tidak tahu berselingkuh itu dosa. Semua sudah tahu, dan ini disampaikan tentang arti hukum Taurat, hukum perkawinan yang diambil sebagai contoh. Nah, ayat yang pertama ini berkata bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Kalau kita masih hidup, hukum itu berlaku, tapi kalau sudah mati, hukumnya tidak berlaku. Contoh tukang sitor tadi yang saya bilang di Toraja. Kalau tukang sitornya masih hidup, hukumnya berlaku dari jam 8 sampai jam 5, nggak boleh masuk di jalan poros. Jadi artinya di bawah jam 8 pagi, di atas jam 5 sore bisa masuk di jalan poros. Kalau masih hidup ini tukang sitornya, kalau tukang sitornya sudah mati, ya hukum itu nggak berlaku atas dia. Sangat berbeda kita akan masuk karena yang diambil contoh oleh Paulus di sini adalah hukum perkawinan sebagai contoh. Kita lanjut dulu. Ayat 2, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Kita lihat baik-baik ya. Tadi pertama dulu, hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Dia lanjutkan, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya hidup. Jadi saat suaminya masih hidup, seorang istri itu terikat hukum kepada suaminya. Ini pengertian yang Paulus sampaikan kepada jemaat Roma. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama hidup suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Contoh perkawinan yang diambil oleh Rasul Paulus di sini untuk menjelaskan tentang arti hukum Taurat dan hukum perkawinan seperti itu. Kita tahu Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan di sini. Kita buka dulu sedikit Matius 19 tentang perceraian. Di situ dituliskan di ayatnya yang ke-6. Kita mulai dulu dari ayat yang keempat ya. Tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu Tuhan Yesus juga sampaikan di Markus 10, ada juga di Markus 10 untuk kita lihat referensi tentang ini yang disampaikan tentang pernikahan. Markus 10, di sana juga dikatakan di ayat yang ke-9, Markus 10, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini disampaikan Paulus bahwa kalau seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya, sebaliknya juga pasti ya seorang suami terikat oleh hukum kepada istrinya selama istrinya itu masih hidup. Jadi keduanya. Tetapi kalau sudah mati, di situ bebas dari hukum yang mengikatnya.
Jadi nanti dikatakan kalau suaminya masih hidup, ia dianggap bersinah. Kalau ia menjadi istri laki-laki lain, atau jika istrinya masih hidup dan dia akan dianggap bersinah kalau ia menjadi suami perempuan lain. Tetapi jika suaminya telah mati atau istrinya telah mati, ia bebas hukum. Sehingga ia bukanlah bersinah kalau ia menjadi istri dari laki-laki lain atau suami dari perempuan lain. Ini perbandingan yang Rasul Paulus mengajarkan melalui contoh perkawinan. Kita lanjut dulu ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi ini kan dari kemarin itu kita sudah berbagi di Roma 6 tentang hamba dosa dan hamba kebenaran. Kita udah baca kemarin tentang itu di Roma pasal 6. Jadi ada dua macam perhambaan, apakah kita mau menyerahkan diri kita untuk diperhamba oleh dosa atau mau diperhamba oleh kebenaran. Nah, ini dibagikan lagi Paulus dengan hukum. Nah, orang-orang yang di Roma itu dia sampaikan orang-orang yang tahu hukum, bukan yang tidak tahu hukum, yang bilang oke, nikah kapan kita mau, cerai kapan kita mau. Ini orang-orang yang tahu betul-betul arti pernikahan, orang yang tahu benar hukum yang ada di dalam pernikahan, seperti yang Yesus ajarkan tadi, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, kan orang-orang di situ saat itu bilang, iya, tapi kan kenapa? Dulu kan Musa memberikan surat cerai kepada, mengizinkan bercerai. Di situ Tuhan bilang, sejak semula tidaklah demikian, tetapi karena ketegaran hatimu, sehingga Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, atau kamu menceraikan suamimu. Jadi Tuhan lihat di sini karena ketegaran hati. Nah, kita lihat dalam perjalanan hidup, di menjalani rumah tangga memang sangat tidak mudah. Jadi membuat ada pilihan-pilihan yang dilakukan karena tidak tahan, tidak sanggup menghadapi masalah dan ujian-ujian dalam rumah tangga. Nah, di sanalah kasih karunia. Kita kemarin belajar tentang kasih karunia. Kita diberikan hari kasih karunia dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Saat betul-betul di sini mengetahui hukum, kita tahu kebenaran, terus berdiri untuk kebenaran itu, Tuhan yang akan memberikan kekuatan yang dari tidak mungkin menjadi mungkin. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita, yang bilang aku gak sanggup lagi menjalani rumah tangga ini. Rumah tangga ini betul-betul saya gak bisa pertahankan lagi. Saya lebih memilih keluar dari kapal. Ya, kita baca tentang Paulus waktu di Malta itu, ada yang mau melarikan diri dari kapal supaya menyelamatkan diri, saking gak tahannya dari ombak masalah dalam rumah tangga. Nah, firman Tuhan hari ini ngajarin kita bahwa kalau masih hidup pasangan kita itu ternyata masih tetap terikat. Itu kita terikat kepada pasangan selama pasangan kita masih hidup, istri kita atau suami kita masih hidup. Nah, di sini hanya saat sudah mati baru kita bebas dari hukum yang mengikat. Paulus mau membagikan di sini bahwa kita juga untuk bisa menikah dengan Kristus. Kan kemarin kita dulunya hamba dosa. Supaya kita bisa menjadi hamba kebenaran, kita harus mati dulu terhadap dosa. Kemarin kan kita sudah baca di Roma 6 bahwa kita sudah mati bagi dosa. Dosa tidak berkuasa lagi, gak ada lagi hukumnya. Ini dosa untuk bahwa kita menikah sama Dia dulu. Kalau kita sudah mati bagi dosa, tapi kalau kita belum mati bagi dosa, kita gak bisa nikah sama Yesus. Jadi kita perlu matikan dulu ini dosa-dosa di dalam diri kita, supaya nanti kita nggak dibilang bersinah kalau kita pergi sama Yesus. Ini contoh yang Paulus mau gambarkan dengan sederhana, bahwa sebelumnya kita adalah pasangan dari dosa. Pasangan dari dosa, ini manusia lama kita. Kita yang dulunya menghambakan diri kepada dosa, nikah dengan dosa, tanda kutip yang Paulus mau ngajarin. Kalau kita mau
menghambakan diri kepada Kristus, nikah dengan Kristus, kita harus mati dulu dari dosa. Kalau kita nggak mati, kita namanya bersinah. Bisa kita nangkap di sini. Jadi kita perlu mati dulu bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus supaya kita menjadi milik orang lain, yaitu milik Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Ini pelajaran yang sangat dalam yang Paulus mau mengajarkan tentang bagaimana mati bagi dosa dan menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Mati bagi dosa, kita tidak ada lagi ikatan-ikatan hukum apapun. Jadi dosa nggak akan datang lagi bilang, kamu dulu waktu sama saya begini. Kan kita ambil sebagai contoh ya, ini pasangannya sudah mati. Pasangannya mati dan nikah lagi. Nah, kalau yang pasangan ini yang sudah mati mungkin datang orang bilang, kamu dulu begini, tidak ada lagi yang ikat karena sudah mati. Yang sekarangnya ini yang hidup bersama, yaitu Kristus yang menjadi pasangan kita. Jadi jangan sampai kita terintimidasi lagi dari dosa-dosa lama yang pernah kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Dulu waktu kamu nikah sama ini, kamu matre, kamu suka uang, dulu waktu kamu ini, kamu egois, kamu cerewet, kamu ini, itu dulu waktu nikah sama dosa, waktu pasangan yang lama. Tetapi saat dosa sudah mati, matikan dulu, saya mati bagi dosa dan nikah sama Kristus, hidup bersama Kristus, menjadi istri dengan gaya yang baru, menjadi istri yang cakap, menjadi istri yang tunduk, menjadi istri yang menghormati suaminya seperti tunduk dan hormat kepada Kristus. Jadi nggak terintimidasi lagi dengan hukum-hukum yang lama, dengan hal-hal yang lama yang pernah dihidupi karena sudah diperbaharui. Jadi ini hukum perkawinan yang kita bisa ambil contoh bahwa kita tidak bisa menikah, kita tidak bisa menjadi hamba Kristus kalau kita masih tetap menjadi hamba dosa. Dalam artinya masih hidup ini dosa di dalam hidup kita. Jadi mari terus kita belajar supaya kita matikan dalam diri kita. Mati dalam diri kita semua dosa-dosa, semua pikiran-pikiran lama yang pastinya perlu dikerjakan terus-menerus. Seperti Matius 6 ayat 33 tadi yang usahakanlah agar Kristus, agar Tuhan memerintah atas hidup kita. Perlu diusahakan. Yang sebelumnya kita hidup dengan cara kita sendiri, ya kan orang lain juga bikin gitu kok, tetanggaku bikin, aku juga bikin. Sekarang kita enggak seperti itu, kita mau serahkan hidup kita di perintah atas tuntunan Tuhan dan kita lakukan kehendaknya. Ya, saya ulang ayat 3 baru kita lanjut. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap bersinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Bebas untuk kawin lagi. Jadi maksudnya kalau mau, ada juga yang enggak kawin lagi setelah pasangannya meninggal. Tetapi kalau mau menikah lagi daripada hidup bersinah, itu dianjurkan, lebih bagus menikah supaya hidup di dalam kekudusan. Tetapi yang kalau pasangannya masih hidup, itu hukum yang mengikat masih tetap ada, yang dipersatukan oleh Tuhan. Jadi kalau ia menjadi istri laki-laki lain, ia dianggap bersinah. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah bersinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jadi ini bebas. Kalau pasangan sudah mati, ini kita hidup dengan
keadaan yang baru. Nah, banyak yang kita masih membanding-bandingkan, masih lihat, oh iya yang ini dulu, apalagi kalau yang baru ini nggak seperti yang dulu, lebih bagus yang dulu, merasa seperti itu. Nah, kita lihat bahwa kita hidup dalam keadaan baru menurut roh. Kita hidup, kalau yang menjadi pasangan hari ini bersyukur, itu sudah pilihan kita. Kalau ada kekurangan-kekurangannya yang tidak sama dengan pasangan yang sebelumnya, yang sudah mati ya, jadi bukan artinya ini yang masih hidup dan menikah lagi, melihat oh yang dulu itu lebih bagus sekali, yang dulu ini lebih penyayang, yang dulu lebih romantis, yang dulu lebih ini, lebih ini, lebih ini. Hiduplah melayani dalam keadaan baru menurut roh sekarang ini. Bersyukurlah dengan pasangan yang sudah saudara pilih sendiri, yang kita pilih sendiri hari ini. Setelah ini yang mati yang dulu ya, bukan masih hidup. Ini pengertian yang dari Rasul Paulus. Jadi hidup dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Bagaimana hidup dalam keadaan baru menurut roh? Kasih karunia supaya bisa dihidupi, bersukacita hidup dengan pasangan baru karena yang lain sudah meninggal, yang baik sekali dulu itu kelihatannya baik, dengan cara bersyukur. Bersyukur, punya pikiran Kristus, lihat baiknya, karena kalau cuma lihat jeleknya pasti akan bandingkan yang dulu itu semuanya baik, yang di depan mata hari ini jeleknya semua. Mulai minta pikiran Kristus, taklukkan semua kepada Kristus, pikiran yang cuma lihat jeleknya pasangan di depan. Maka dengan bersyukur membuka pintu mujizat dan melihat matanya diperbaharui, kacamatanya yang dulunya kacamata merah, lihat cuma yang merah-merah di pasangan, dikasih kacamata bening sehingga melihat yang baik. Ternyata ada baiknya juga ya, iya ternyata ini juga ya, dan mulai gak banding-bandingkan lagi. Yang dulu itu orang yang berbeda, di depan saya orang yang berbeda, tapi saya mau syukuri dan melihat yang baik. Ayat 7, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Perikop yang berikut, perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ini Paulus sendiri yang katakan di situ. Bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Saat kita tahu salah kalau kita teriak-teriak aja, marah-marahin anak, tapi itu kan yang kita lakukan. Tapi nanti setelah bikin baru sadar lagi, saya sudah lakukan tadi yang saya nggak mau lakukan, saya nggak mau sakiti hati anak aku sebenarnya. Tapi kok kenapa ya saat saya lagi capek atau lagi nervous, anak yang diteriakin. Nah ini yang Paulus bilang, apa yang aku tidak mau perbuat justru itu aku perbuat. Bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, apa yang aku benci itulah yang aku perbuat.
Nah, di sini kita akan lihat nanti bahwa yang lakukan itu dosa di dalam diri kita yang perlu terus-menerus kita pisahkan dari diri kita, matikan supaya yang benar-benar kita mau perbuat itu yang kita perbuat. Kita mau tersenyum kepada anak tapi jengkel kita yang keluar, kan? Kita mau tersenyum kepada pasangan tapi hati kita di dalam bertahan untuk nggak tersenyum. Kita mau panggil sayang tapi malah dipanggil hantu atau gimana. Kita lanjut dulu. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi Paulus dapatkan bahwa kalau dia lakukan yang dia sebenarnya tidak mau, yang tidak baik itu dia nggak mau lakukan, tapi kok dilakukan, itu dosa yang lakukan di dalam dia. Nah, di dalam kita seperti itu, ada kan kita nggak mau dan kita nyesal nanti saat kita sendiri kita renung-renungkan, ya saya mau berbuat baik sama suamiku, sama anak-anakku, saya mau sayang-sayang mereka, saya mau peluk-peluk, tapi di depan mata datang mereka nggak dengar-dengaran atau menyakiti. Lakukanlah yang tidak baik yang sebenarnya kita tidak mau lakukan, dikata-katain lah, dicemberutin lah, atau bagaimana. Nah, kita tahu bahwa bukan kita yang lakukan itu, tetapi dosa yang diam di dalam kita. Nah, bagaimana supaya kita nggak lakukan itu? Matikan itu dosa, mati bagi dosa itu. Kita perlu mati setiap kali mau datang, kita perkatakan aku mati bagi dosa ini. Aku punya pikiran Kristus sekarang. Jadi cemberut yang mau keluar dari hati kita itu perlu latihan ya, pasti susah sekali di awal. Tapi dari hari ke hari saat kita sudah mati bagi dosa, mau diinjak-injak pun, di anak-anak pun mau kasih bagaimana, kita akan tahu berespon yang seperti Roh Kudus ajarkan kepada kita. Itu namanya hikmat. Jadi minta terus hikmat. Cuman dalam hal ini jangan sampai anak-anak memang butuh ditegur, butuh didisiplinkan, kita cuman senyum-senyum aja, itu juga enggak. Jadi tetap kita perlu cerdik, tulus, dan waspada seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Cuma untuk kita tahu bahwa kalau kita nggak mau lakukan, udah tahu kita salah di sini, tapi nggak bisa itu dilawan itu hati kita. Biasa nggak seperti itu. Ada mau sekali yang kita mau lakukan, mungkin lagi hujan deras, mau sekali pergi makan bakso contohnya. Pasangan bilang kan hujan mah nggak usah, kita di rumah aja bikin ini. Saya mau makan bakso, pokoknya saya mau makan bakso. Nah, inilah yang kita perlu tahu bahwa ada kehendak-kehendak yang bukan Tuhan kehendaki yang berperang dalam kita. Matikan itu supaya kita kita tenangkan hati di sini. Saya kasih contoh, hari ini kami mau pergi ke Perancis jalan-jalan, ya ada tempat di sana yang kami mau pergi. Dan saya sudah bilang ke suami, boleh nggak aku yang bawa mobil, karena saya lagi lebih melatih diri terus untuk ke highway, masuk highway dan tempat jauh. Tetapi ada situasi yang suami bilang saya aja yang bawa mobil. Saya perlu tenangkan hati saya. Sebelumnya saya bilang kan saya yang punya ide untuk pergi supaya saya latihan bawa mobil. Saya mau latih terus diriku untuk lebih terbiasa di highway dan bisa bawa mobil lebih jauh lagi. Tapi ternyata dia bilang saya yang bawa mobil. Karena saya tahu alasan-alasan yang dia sampaikan seperti itu. Nah, saya perlu untuk matikan dalam diriku kehendak saya itu. Saya masih ada waktu lain kok. Mungkin minggu depan pergi saya bisa bawa mobil. Supaya saya nggak jadi marah-marah, nggak bilang saya punya ide, kok sekarang bukan saya yang bawa mobil. Karena saya mulai semakin matikan kehendak di dalam diri saya. Dan kalau saya bisa lakukan itu, pasti akan tenang perjalanan. Tapi kalau di dalam hati saya nggak senang, pasti aku akan terus tidak sukacita sepanjang perjalanan, rugi saya. Nah, seperti itu. Kalau kita bisa
mematikan dalam diri kita seperti itu, kita yang bersukacita sendiri. Nah, ayat 21, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Mau bikin yang baik tapi jahatnya yang keluar. Kadang kan kita merencanakan gitu, aku mau baik, sopan sama orang, pas ketemu orang itu menjengkelkan sekali, batal lah kita ngikutin hati kita. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi ini hukum-hukum dosa yang menawan, kita perlu terus pisahkan, matikan, supaya enggak lagi ada ikatan dan hukum dalam diri kita. Seperti ini yang dijelaskan di perikop yang pertama sebelumnya. Karena di sini dikatakan, aku di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Nah, kalau kita belum lihat bahwa aku sudah mati bagi dosa, kita akan tertawan. Makanya Paulus jelaskan di perikop pertama, mati dulu supaya kita bisa ini melakukan betul-betul yang Tuhan taruh di dalam hati kita, supaya nggak ada lagi peperangan. Kadang kan mau bikin ini tapi hati kita jengkel. Nah, lebih gampang sekali lakukan kalau kita sudah mati bagi dosa itu. Saya lihat yang seperti saya jelaskan tadi tentang bawa mobil. Kalau saya belum mati bagi kehendakku itu, pasti saya nggak akan dengan gampang memberi gitu. Tapi saya kenali, kami belajar di kelas pemuridan itu kami belajar tentang barometer. Jadi ada barometer kasih, buah roh, dan kemurnian untuk apa yang kita lakukan sehari-hari. Dan buah roh, barometer kemurnian ini yang saya boleh lihat, saya bisa belajar, kami belajar untuk lihat apa yang saat melakukan itu betulkah sudah murni, saya bilang iya, atau jengkel sebenarnya hati saya di dalam. Saya mulai lihat hati saya semakin murni untuk bilang oke, saya terima, silahkan gitu. Kalau sebelumnya saya akan bilang no, tidak, atau bahkan saya bilang ya, tapi hati saya sangat tidak senang di dalam. Jadi belajar di situ kemurnian. Dan saat terus kita mati bagi dosa, kemurnian dari pikiran Kristus akan terus memperbaiki kita dari hari ke hari, dan yang untung pasti kita. Karena begitu seringnya dulu saya jengkel, saya tidak senang karena ini hukum di dalam diri saya yang membenarkan diriku, yang merasa ada hakku, semua itu aku naikkan antenanya, saya nggak pernah senang. Semua kacau saja. Jadi saat kita mulai berani matikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi, semua hawa nafsu atau apa saja, semuanya kita baca dulu di Kolose supaya kita tahu di situ. Kolose 3 ayat yang ke-5, karena itu matikanlah dalam dirimu. Inilah dosa-dosa yang di situ. Matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, apa aja itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, ada yang perlu kita matikan, ada ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi terus itu perlu diusahakan, gak bisa datang begitu saja. Kenapa tadi itu Matius 6:33, cari dahulu kerajaan Allah, seperti inilah. Usahakanlah supaya Allah yang memerintah atas hidup kita. Dia yang memerintah atas semua kehendak kita, atas semua keinginan kita. Jadi saat kehendak kita mau bikin sesuatu tetapi situasi datang beda, oke Tuhan, aku terima. Inilah yang terbaik. Bukan seperti yang aku pikirkan, tetapi yang Engkau pikirkan. Ayat 24, aku manusia celaka. Paulus bilang aku manusia celaka, aku nggak mau bikin yang jahat, kok aku bikin. Tetapi dia katakan
dirinya aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi yang bisa melepaskan kita dari tubuh maut, dari kemauan dosa, hanya Yesus Kristus yang kemarin kita peringati kematiannya. Dengan kematian Yesus semua sudah dibawa di kayu salib. Tubuh dosa kita, tubuh maut yang sebelumnya kita berjuang sendiri, mungkin lulus satu kali jatuh lagi. Ada orang yang bilang, iya saya sudah stop rokok. 2 bulan berikutnya rokok lagi. Karena belum mati betul-betul, baru pingsan dari rokok. Ada yang tinggalkan pornografi mungkin 3 bulan, 4 bulan, masih jatuh lagi. Jadi perlu mati benar-benar. Saat kita mau mati bersama dengan Kristus, kita mati di dalam baptisan roh bersama dengan Dia. Kita nggak ada lagi manusia lama, tapi itu perlu kita usahakan dari hari ke hari. Jadi hanya Yesus Kristus yang sanggup melepaskan kita dari tubuh maut, dari tubuh dosa. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insanku aku melayani hukum dosa. Nah, mari kita mati bagi dosa supaya kita hidup untuk kebenaran, dan kita menghambakan diri kita hanya kepada Kristus, kepada kebenaran, supaya kita memperoleh hidup. Karena upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah, kebenaran adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat berakhir pekan. Kiranya Roh Kudus yang lebih menjelaskan secara sederhana kepada kita masing-masing melalui hukum perkawinan sebagai contoh di sini, supaya kita berani untuk betul-betul mati bagi dosa dan kita hidup dari hari ke hari hanya menurut kehendak Kristus. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.